Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mati? Bukan mati lalu pergi ke surga atau tenggelam ke dalam neraka, tapi mati dan tetap terjebak di dunia ini. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, dan yang lebih mengerikan, bumi sendiri menolak keberadaanmu. Bayangkan berjalan di antara manusia hidup, melihat mereka tertawa, berbicara, dan menjalani hidup, sementara kamu hanya bayangan yang perlahan menghilang. Namun, yang paling menakutkan bukanlah kesendirian. Di dunia bayangan ini, ada sesuatu yang lain. Mereka yang juga ditolak oleh kematian, tetapi sudah kehilangan kewarasannya. Mereka tidak lagi mencari jalan pulang. Mereka berburu. Dan malam itu, semuanya dimulai dari sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang seharusnya mengakhiri hidup Arya, tapi justru membuka pintu menuju dunia yang seharusnya tidak pernah ada. Episode 1 berjudul Kecelakaan. Mobil itu meluncur di tengah gelapnya jalan tol, hanya ditemani deru mesin dan cahaya pucat dari panel instrumen yang menerangi wajah Arya Pradipta. Tangannya mencengkeram setir dengan longgar, matanya sedikit sayu menatap garis-garis putih di aspal yang seolah menyatu dalam satu coretan tak berujung. Ini adalah ritual yang membosankan, pekerjaan yang tidak pernah selesai. Rapat dengan klien di luar kota yang molor hingga jam 11 malam, dan perjalanan 2 jam kembali ke Jakarta yang selalu membuat punggungnya terasa pegal. Dia meraih botol air mineral di samping jok, meneguknya cepat. Airnya sudah hangat, tapi cukup untuk mengusik tenggorokannya yang kering. Radio dipasang, tapi hanya menyiarkan talk show malam dengan suara penyiar yang membuatnya semakin ngantuk. Arya mematikan radio. Kesunyian pun menguasai kabin. Di luar, lampu-lampu kota mulai menjauh, digantikan oleh hamparan gelap perkebunan kelapa sawit di kanan kiri. Hanya ada sesekali truk kontainer yang melintas dengan suara menggelegar, atau mobil pribadi yang melaju lebih kencang darinya, meninggalkan semburat merah lampu belakang yang segera ditelan gelap. Arya menguap lebar. Matanya terasa berat. Dia menggelengkan kepala, menampar pipinya sendiri pelan. "Ayo bro, setengah jam lagi sampai gerbang tol." Dia bergumam menyemangati diri sendiri. 10 menit kemudian, rasa kantuk itu datang lagi, lebih berat. Pandangannya mulai mengabur. Garis putih di jalan seolah berlipat ganda. Arya berusaha keras membuka matanya, menepukkan tangannya ke paha. Napasnya mulai tak beraturan. Dia sadar ini berbahaya, sangat berbahaya. Dia memejamkan mata selama 1 detik, 2 detik, lalu membukanya lagi dengan refleks. Terlambat. Lampu depan mobil menyorot sesuatu yang hitam besar di tengah jalan. Sebuah truk tronton yang sedang parkir di bahu jalan, tapi separuh badannya menjorok hingga memakan setengah lajur kanan. Mungkin sedang istirahat, mungkin mogok, itu tidak penting lagi. Yang penting, Arya melaju di lajur kanan dengan kecepatan 100 km per jam, dan jaraknya hanya tinggal 50 meter. Refleksnya bekerja. Rasa kantuk sirna seketika, digantikan oleh adrenalin yang membakar seluruh saraf. Kakinya menginjak rem dengan sekuat tenaga. Setirnya, dia banting ke kiri. Ban mobil menjerit, meninggalkan bau karet terbakar yang menusuk hidung. Mobil oleng, bagian belakangnya mulai melintir, kehilangan kendali. Arya merasakan waktu bergerak lambat. Dia bisa melihat butiran-butiran kecil aspal yang tersorot lampu. Dia bisa melihat baut-baut besar di ban truk tronton yang semakin membesar. Dia bisa mendengar debaran jantungnya sendiri, sebuah palu godam yang menghantam tulang rusuknya dari dalam. Brak. Bukan suara benturan, tapi suara dunia yang robek. Mobil bagian kanan depan menyeruduk bagian belakang truk dengan kekuatan yang luar biasa. Kap mesin langsung ringsek seperti kertas. Kaca depan pecah
menjadi jutaan butiran es yang menghujani wajah Arya. Dia merasakan airbag mengembang dan memukul wajahnya dengan keras, tapi benturan kedua sudah datang. Tubuhnya terhempas ke kiri, lalu ke kanan, seperti boneka kain di dalam mesin cuci. Dan kemudian, sunyi. Sunyi yang sempurna. Sunyi yang bahkan lebih sunyi dari keheningan di luar angkasa. Tidak ada debaran jantung, tidak ada desah napas, tidak ada suara apapun. Arya membuka mata. Atau dia pikir dia membukanya. Semuanya gelap. Gelap yang pekat. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak sakit, tidak dingin, tidak panas. Hanya ada kesadaran bahwa dia ada, melayang di dalam ketiadaan. Apakah ini mati? Pikirnya. Tapi kalau ini mati, rasanya terlalu aneh, terlalu kosong. Dia membayangkan kematian akan terasa seperti tertidur lelap tanpa mimpi. Ini bukan tidur. Ini seperti ditangguhkan. Perlahan, dari kejauhan, ada suara. Suara samar, seperti orang berteriak dari dalam air. Semakin lama, semakin jelas. Pak, Pak, Bapak. Suara itu memanggil-manggil, panik. Dan tiba-tiba, dunia fisik kembali. Tapi seperti sebuah serangan. Arya merasakan dinginnya malam, bau bensin yang menyengat, asap, dan sesuatu yang logam dan manis. Darah. Dia merasakan gravitasi menariknya ke bawah. Dia tersungkur, lututnya menyentuh aspal yang kasar dan hangat. Dia membuka mata. Dia melihat. Tapi apa yang dilihatnya membuatnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di depannya, hanya beberapa meter, tergeletak sebuah mobil ringsek. Avanza hitam. Seperti kaleng sarden yang diinjek-injek raksasa. Bagian depan hancur total menyatu dengan bodi truk. Kaca-kaca berserakan. Lampu sein masih berkedip-kedip lemah, berusaha memberi sinyal di tengah kematian yang telah terjadi. Dan di dalam mobil itu, tergantung tak berdaya di sabuk pengaman, dengan kepala terkulai dan darah mengalir dari pelipis. Adalah dirinya sendiri. Arya melihat rambutnya yang acak-acakan, kemeja batik lengan panjang yang masih dia kenakan saat rapat, arloji pemberian ayah di pergelangan tangan. Dia menunduk, melihat tubuhnya sendiri. Utuh. Tidak ada luka. Baju yang sama, arloji yang sama, tangan yang sama. Tapi itu tidak mungkin, karena tubuhnya ada di dalam mobil itu. Tolong, tolong, ada kecelakaan, teriak suara tadi. Seorang sopir truk lain berhenti dan berlari panik. Telepon genggam di tangan. Dia berlari ke mobil ringsek itu, meneriakkan sesuatu. Arya yang berdiri di pinggir jalan mencoba berlari ke arahnya. "Hei, aku di sini! Aku di sini!" Dia berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya seperti angin yang berdesir. Laki-laki itu tidak menoleh, tidak bereaksi. Dia sibuk menelepon ambulans. Matanya hanya tertuju pada mayat di dalam mobil. Arya mencoba menyentuh bahu laki-laki itu. Tangannya menembus, seperti menyentuh air hangat, tapi tidak ada wujud padat. Laki-laki itu tiba-tiba menggigil hebat, mendongak takut, melihat sekeliling. Berisik banget, gerutunya sendiri, lalu kembali menelepon. Dari kejauhan, terdengar suara sirin ambulans. Cahaya merah biru mulai menyala di ujung jalan tol. Arya berdiri di sana, membeku di antara dua realitas. Di satu sisi, mayatnya sendiri sedang dievakuasi oleh tim medis dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, dirinya yang sadar ini tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Kesadarannya mulai kewalahan. Otaknya berusaha memproses apa yang terjadi. Aku mati, tapi aku masih ada. Aku bisa melihat, aku bisa berpikir. Aku bisa merasakan aspal ini di bawah telapak kakiku. Tapi kalau aku bisa merasakan aspal, kenapa aku menembus tubuh orang itu? Dia mencoba memegang besi pembatas jalan. Tangannya menyentuhnya. Dia bisa merasakan dinginnya logam. Dia meremasnya. Nyata. Besi ini nyata untuknya. Tapi manusia tidak. Sementara ambulans membawa mayatnya pergi, Arya duduk di pinggir jalan tol,
yang mulai ramai oleh petugas dan kerumunan. Dia menyaksikan mobilnya diangkut dengan derek. Dia menyaksikan polisi mencatat dan berbicara satu sama lain. Dan dia duduk di sana, menunggu sesuatu. Malam berlalu. Fajar mulai menyingsing. Petugas satu persatu pergi. Jalan tol kembali ramai oleh kendaraan yang melaju. Tidak ada yang tahu bahwa semalam terjadi kematian di titik ini. Arya masih duduk di sana, menunggu. Dia tidak tahu apa yang dia tunggu. Mungkin menunggu malaikat pencabut nyawa datang. Mungkin menunggu Tuhan memanggilnya. Mungkin menunggu dirinya yang di ambulans sadar dan mereka berdua bisa bersatu lagi. Tapi tidak ada yang datang. Hanya panas matahari yang mulai menyengat kulitnya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Arya merasakan sesuatu yang baru. Sebuah rasa yang akan menjadi teman setianya di dunia baru yang mengerikan ini. Rasa lapar. Bukan lapar akan nasi atau air, tapi lapar yang aneh. Lapar yang kosong. Seperti ada lubang di dadanya yang meminta untuk diisi. Lapar akan kehidupan. Dan disitulah, di bawah terik matahari yang tidak memberikan kehangatan, di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang tidak bisa mendengarnya, Arya Pradipta menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia tidak diterima dimanapun. Dunia orang hidup telah menutup pintu untuknya, dan dunia orang mati sepertinya juga tidak menginginkannya. Dia adalah seorang yang ditolak bumi.